Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Salisianto Famijaka dari kelompok 7. Jadi NIM saya 19027. Oke, di sini pertama-tama yaitu menginputkan data-data ini semua. Nah, di sini ada data compressor, horsepower, back RPM, CT MPG, high MPG, price dan simbol. Nah, ini kita inputkan atau kita masukkan ke sini datanya. Oke, langsung kita lanjut. Untuk menginputkannya kita pertama kita importkan library-nya dulu. Di sini ada dua, yaitu library pandas dan numpy. Lalu kita masukkan datanya, data sama dengan pdread/csv untuk mengetahui apakah filenya CSV. Lalu kita masukkan ini datanya, namanya carprice.csv. Nah, untuk memastikan datanya sudah masuk, yaitu data head untuk melihat apakah datanya sudah masuk, dan di sini datanya sudah masuk, tapi datanya masih banyak banget. Oke, lalu kita ke analisis yang akan dibatasi pada atribut continue meskipun Oke, di sini ada yaitu kita panggil namanya continue values column. Di sini kita batas-batasi yang kita perlukan saja seperti normalis, loss, wheelbase, leg, weight, height, dan sampai press lah, gampangnya sampai gitu. Lalu data continuous kita panggil dengan data head. Nah, ini data-datanya sudah masuk semua, dan sini masih ada data-data yang ada tanda tanyanya ada atau tidak ada datanya. Lalu sekarang kita ke berisi variabel continue. Kita masukkan data atribut harga. Oke, nice. Lalu kita ke proses selanjutnya yaitu normalisasi data. Oke, kita ke bawah dulu. Nah, ini normalisasi datanya. Kalau di Excelnya seperti ini. Untuk melakukan normalisasi data latihan. Oke. Jadi di sini pakai metode ini min, ini max. Lebih gampangnya kayak gitu. Lalu normalisasi data, kita ke codingannya saja biar lebih cepat dan gercep. Sebagai langkah-langkah persiapan data terakhir, normalisasi semua fitur sehingga berada di antara 0 dan 1 menggunakan normalisasi data min max. Oke, lalu kita ke datanya yaitu data target dari data press tadi. Data ini di min, langsung garis miring data max, data min lagi dalam kurung, lalu data price sama dengan target. Lalu kita munculkan datanya. Kita munculkan datanya seperti ini. Ini yang data yang sudah dinormalisasi. Oke. Di Excelnya seperti ini. Nah, min A2 dibagi A12. Jadi ini pokoknya dibagi min max. Oke. Sekian itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gabriel. Pada kali ini saya akan menjelaskan proses klasifikasi, yang dimana pada proses ini kami menggunakan sebuah metode KNN univariat, dimana kita bisa melihat bahwa dalam tahap ini kita membuat sebuah function dimana kita akan melakukan pelatihan dan pengujian data menggunakan metode KNN berdasarkan 50% data yang telah diinputkan. Selain itu, kita juga akan menghitung nilai R2 score serta membuat prediksi dengan model. Kita bisa lihat bahwa dalam 50% data yang diinput akan ditaruh sebagai data uji dan data latih. Fungsi di atas digunakan untuk melatih model KNN untuk setiap fitur terpisah dan mengumpulkan hasilnya, seperti yang dapat dilihat pada gambar horsepower, high MPG, CT MPG, curve hingga pada fitur height. Sekian.
Perkenalkan, saya Septalia Mustika Putri, NIM 19007. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan yang sebelumnya dengan menggunakan nilai K sama dengan 5, dapat menjelaskan bahwa horsepower mempengaruhi penentuan harga mobil. Kemudian berikut adalah visualisasi dari horsepower untuk penentuan harganya dan juga panjang dari mobil untuk penentuan harganya. Kemudian karena nilai K default yang digunakan hiperparameter, maka untuk itu nilai K akan diganti dengan nilai K yang ditentukan, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 20. Untuk hasilnya, untuk hasil visualisasi datanya menunjukkan bahwa nilai K yang terlalu besar dapat menyebabkan kinerja turun, sehingga nilai K yang masuk akal yaitu antara 3 sampai dengan 5. Kemudian dihitung nilai rata-rata dari setiap fitur untuk penggunaan satu fitur lebih yang digunakan untuk menentukan harga jual mobil. Kemudian melatih fitur dengan menentukan 2 fitur terbaik, 3 fitur terbaik, 4 fitur terbaik, 5 fitur terbaik, dan 6 fitur terbaik yang digunakan untuk menentukan harga jual mobil, yang dimulai dengan nilai K sama dengan 5, K default. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan 2 fitur untuk menentukan harga jual mobil menghasilkan nilai R2 yang besar. Untuk lebih meyakinkan kembali, untuk nilai K-nya diganti dari nilai 1 sampai dengan 25 untuk mencari fitur terbaik yang digunakan untuk penentuan harga. Untuk hasilnya menunjukkan bahwa 2 fitur terbaik yang digunakan untuk 2 fitur adalah yang terbaik untuk digunakan sebagai penentuan harga jual mobil, karena menghasilkan nilai R2 terbesar, yaitu 0,847685044867635. Kemudian untuk hasil visualisasi datanya dapat disimpulkan bahwa nilai K yang terbaik adalah nilai K sama dengan 4. Jadi untuk penentuan harga mobil, yang terbaik adalah dengan menggunakan fitur horsepower dan juga High dengan menghasilkan skor R2 sama dengan 85%. Ya, perkenalkan, nama saya Farid Nur Sudionugraha, NIM 19084. Untuk lanjutan dari prosesnya, yaitu proses data preparation, yaitu dari cleaning data, yaitu kolom kerugian dan normalisasi bersih nilai yang hilang dan yang diwakili dengan menggunakan tanda tanya tadi, itu diganti dengan NP-NaN, yaitu agar bisa dicari nilai-nilai yang kosong tadi, karena diisi dengan string tanda tanya tadi dengan diisi dengan NaN. Lalu tipe NaN tadi kita cek apakah dalam setiap kolom atau data yang tadi dicek. Maka normalize ada 41 data, di bor, di kolom bor atau fitur bor ada 4 data, di stroke ada 4 data, di horsepower ada 2 data, peak RPM 2 data, dan juga price ada 4 data. Lalu karena kita kelas kita adalah price, maka data yang kosong tadi, price 4 tadi, kita drop atau kita hapus untuk kelas price tadi. Lalu jika selain kelas price atau fitur-fitur dari data tersebut, kita isi dengan
data min, yaitu data rata-rata dari setiap kolom tadi. Misal kolom normalized loss rata-ratanya adalah angka 1, maka data yang kosong tadi diisi dengan 1. Dan misal bor datanya diisi rata-ratanya 4, dari kolom dari fitur bor tadi nilai data rata-rata nilai datanya adalah 4, maka data yang kosong tadi diisi dengan 4, yang bisa dinamakan dan imputasi data min. Lalu bisa dilihat normalized loss-nya yang tadi kan 3 ke 4 itu 164, 164, dan indeks ke 0, 1, 2, 3 nan, maka terisi dengan 122, 122 yang nan tadi, karena 122 ini nilai min dari normalized losses tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.